dikhianati dan dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Seorang pencuri elit bernama Suluo bereinkarnasi di dunia baru sebagai putri yang dianggap sampah tanpa kekuatan spiritual. Namun, cincin naga legendaris yang dicurinya kini menyimpan rahasia kekuatan Dewi kuno. Tapi Suluo harus berjuang dari nol untuk membangkitkan kekuatan sejatinya dan mengungkap kebenaran di balik takdirnya. Kisah ini dimulai dengan seorang pencuri muda bernama Suluo yang menyusup ke Villa Megah demi mencuri cincin naga legendaris. Dengan langkah ringan, ia mendekati cincin itu sambil mencibir keamanan yang lemah. Namun, begitu jarinya menyentuh permata itu, alarm darurat berbunyi, membuat para penjaga berhamburan mengejarnya. Rekannya muncul dan membantu menyingkirkan para penjaga. Mereka melarikan diri dan naik kapal untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Di sana Suluo mengaku pada kekasihnya Yun bahwa ia ingin keluar dari organisasi gelap mereka. Tapi Yun menatapnya dengan cemas karena satu-satunya cara keluar dari organisasi adalah lewat kematian. Tanpa ragu, Yun menusuknya. Namun ternyata Suluo telah menukar cincin naga dengan cincin lain yang ia siapkan untuk lamaran mereka. Ia merebut kembali cincin naga dan melompat ke laut. Disitulah cincin naga mulai aktif. Di tempat lain, seorang pria bernama Jin Wong bertarung melawan babi iblis dengan kekuatan petirnya. Saat itulah ia merasakan getaran ruang waktu yang aneh, pertanda cincin naga telah aktif kembali. Di rumah keluarga Lou, seorang gadis muda tengah disiksa. Dalam sekejap, jiwa Suluo bereinkarnasi ke dalam tubuh gadis itu. Awalnya bingung, tapi segera ia menyatu dengan ingatan tubuh barunya dan melawan para penindas dengan kekuatan luar biasa. Tepat saat ia terpojok, Jin Wong datang dan membantunya. Namun begitu pria itu mendekat, Suluo justru menyerangnya. Ia pun menangkapnya dan membawanya ke istana uji, tempat setiap orang diuji kemampuan spiritualnya. Di sana terungkap bahwa saat berusia 5 tahun, tubuh barunya tidak memiliki energi spiritual. Dalam dunia itu, energi spiritual terbagi menjadi 5 elemen dan 7 tingkat kekuatan. Tak punya afinitas dengan angin, air, atau petir, tapi kekuatan kayu dan apinya ternyata tertinggi. Saat ujian selesai, cincin naga ditemukan di tubuhnya. Cincin itu adalah artefak kuno peninggalan Dewi, Ruang Waktu, dan Kaisar Agung Nian yang pernah menyegel jiwanya ke dalam cincin itu. Tak lama kemudian, monster berbentuk gagak menyerang karena merasakan keberadaan cincin tersebut. Jin Wong mengirim Suluo pergi dengan kudanya sambil melawan para monster. Kembali ke rumahnya, pelayannya, Lulu, menangis lega melihat Suluo selamat. Ia baru tahu bahwa dirinya sebenarnya adalah putri mahkota yang selama ini dianggap lemah karena energi spiritualnya nol. Kakaknya Shuxi selalu merendahkannya dan ingin merebut posisinya. Saat mendengar bahwa pria yang menolongnya adalah Pangeran Jin Wong, kultivator petir terkuat di dunia, Suluo mulai curiga ada sesuatu di balik semua ini. Sementara itu, di istana putra mahkota, sekutu Shuxi bersekongkol dengan sosok misterius untuk menjatuhkan Jin Wong. Mereka melaporkan bahwa pangeran terakhir kali terlihat bersama Suluo di istana uji. Tak lama kemudian, putra mahkota datang ke rumah Lou. Shuxi menuduh Suluo mencoba meracuninya, bahkan menghadirkan bukti palsu. Saat ketegangan memuncak, Tuan Beijingling, kepala barak, muncul dan membongkar bahwa komandan barak telah disuap. Kekacauan terjadi dan ayah Suluo memarahinya di depan pangeran, membuatnya dipenjara. Di sel, Suluo melihat Lulu berusaha membebaskannya, tapi Shuxi datang dan menyiksa pelayan kecil itu. Saat cambuk nyaris menghantamnya, Suluo menahan dan membalikkan serangan. Ayahnya muncul dan memukulinya, menganggapnya aib keluarga. Namun tiba-tiba langit bergemuruh, atap penjara hancur saat Pangeran Jin Wong turun dari langit dengan marah. Melihat keadaan Suluo, ia murka. Ayahnya langsung berubah sikap, tapi Suluo memutuskan hubungan dengan keluarganya untuk selamanya. Ia kemudian dibawa ke istana Jin Won, tempat Jin Wong menjelaskan bahwa cincin naga menekan kekuatan api dan kayunya, ingin membangkitkan kekuatan sejatinya. Suluo memohon bantuan. Jin Wong mencoba memberinya berbagai ramuan, namun tak ada yang berhasil. Saat membaca gulungan kuno berbahasa para dewa, bayangan gelap menyerangnya. Ia bangun dengan tangan yang nyaris dikonsumsi energi jahat, tapi menahannya dengan petirnya sendiri. Ketika ia mencari Jin Wong, pria itu ditemukan pingsan. Saat Suluo mencoba membangunkannya, mata sang pangeran berubah merah dan ia tiba-tiba mencekiknya. Suluo melukai dirinya sendiri dengan pecahan kaca untuk membebaskan diri sebelum pingsan. Sosok surgawi bernama Liao, master istana Yaochi, datang menolongnya. Ketika sadar, Jin Wong meminta maaf. Ia mengatakan satu-satunya cara membuka kekuatan Suluo adalah dengan air langit spiritual yang hanya ada di istana putra mahkota. Tanpa ragu,
mereka memutuskan untuk mencurinya. Malam itu keduanya menyelinap masuk. Di ruang harta karun, mereka terjebak dalam ilusi dan akhirnya sampai di gudang senjata tersembunyi. Jin Wong memancing awan petir penjaga pintu, sementara Su Luo berlari menuju pintu. Namun sebuah pedang kuno memanggilnya. Awan petir menyambar, tapi pedang itu mengenalinya sebagai tuan sejati dan melindunginya. Mereka akhirnya berhasil mencapai air langit spiritual. Tanah bergetar hebat, air membentuk pusaran besar yang menelan Su Luo. Jin Wong melompat dan menciumnya untuk memberinya napas. Saat putra mahkota tiba, keduanya telah lenyap, terbawa kekuatan ruang waktu cincin naga. Mereka muncul kembali di istana Jin Won, membawa serta jimat alkimia yang berharga. Tak lama, Liao datang membawa kabar tentang perburuan makhluk langka di pegunungan Melvin Senja. Ia sangat bersemangat, tapi Jin Wong memilih membawa Su Luo ke tempat aman terlebih dahulu. Su menurunkannya dengan hati-hati dan memberinya sebuah liontin sebagai pelindung jika terjadi sesuatu. Ia kemudian kembali ke Liao, tapi tiba-tiba seekor naga muncul, menyemburkan api ke arah mereka. Keduanya menggabungkan energi mereka dan melawannya dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Su menemukan sebuah telur misterius di reruntuhan dan matanya bersinar penuh kegembiraan. Namun, di belakangnya muncul putra mahkota. Ia menuntut agar telur itu dikembalikan karena tahu Su memiliki kekuatan ruang dan waktu. Ia memperingatkan Su tentang Jin Wong yang katanya mengandung energi gelap yang perlahan akan menghabisinya. Energi itu berasal dari ibunya dan ia takut hal yang sama akan terjadi pada Su. Tiba-tiba, raungan naga mengguncang udara. Ledakan energi menghantam tanah di dekat mereka, membuat Su terlempar jauh dan pingsan. Saat ia siuman, telur itu telah menetas menjadi seekor naga kecil yang langsung terikat padanya. Seketika kekuatan ruang waktu dalam dirinya aktif, membuatnya tertidur lelap. Ketika Su terbangun, ia berada di dunia asing, ruang yang ternyata diciptakannya sendiri. Naga itu, yang kini bisa berbicara, memperkenalkan diri sebagai Meng dan menjelaskan bahwa hanya jiwanya yang masuk ke dalam ruang itu, sementara tubuhnya masih di luar. Sementara itu, ajudan putra mahkota mendekati tubuh Su dan melihat elemen kayu dan api dalam dirinya telah terbuka. Namun, ia segera pergi ketika mendengar langkah lain datang. Su pun sadar di dalam ruang itu dan bertemu seorang gadis yang mengaku dikirim oleh Jin Wong. Tapi saat gadis itu berbalik, ia justru mengeluarkan belati dan mencoba membunuh Su. Meng muncul dengan cepat, memakan belati itu dan menggigit tangan sang pembunuh. Su memanfaatkan kesempatan itu dan menghabisi gadis tersebut, mengenalinya sebagai salah satu pelayan Liao. Di tempat lain, putra mahkota menemukan liontin yang pernah diberikan Jin pada Su. Tak lama Jin datang dan menuntut tahu keberadaan Su. Liao memohon padanya untuk beristirahat, namun tiba-tiba Su muncul. Jin sangat lega melihatnya, tapi ketika ia mendekat, Su mendorongnya menjauh. Ia menuduh pelayan Liao sebagai penyerangnya. Jin berusaha menjelaskan, tapi Su mengira ia hanya menginginkan kekuatan ruang waktunya. Saat pertikaian memuncak, Jin malah maju dan menerima serangan itu demi melindungi Su. Beberapa waktu kemudian, di istana, energi gelap dalam tubuh Jin semakin tak terkendali. Para tetua mencoba menahannya, hingga tiba-tiba cahaya putih muncul dan Lael datang. Ia menenangkan Jin, lalu mengatakan bahwa satu-satunya harapan adalah menemukan Grandmaster Aung, pembuat ramuan terbaik di daratan. Su bersikeras ikut mencari Aung bersama Liao, meski awalnya ia ditertawakan. Setelah berdebat, mereka akhirnya berangkat. Sementara itu, putra mahkota membiarkan mereka pergi karena memiliki rencana sendiri. Ia tahu satu-satunya cara membunuh Jin adalah membiarkan energi gelapnya menelan dirinya. Namun, untuk itu ia butuh membunuh Su, sang kunci penyembuh. Perjalanan Su dan Liao membawa mereka ke Gunung Inlu. Di sana, penghalang sihir menonaktifkan kekuatan mereka, memaksa mereka memanjat secara manual. Dengan susah payah, mereka akhirnya mencapai puncak dan bertemu Grandmaster Hong Yun. Sang Grandmaster menolak hadiah mereka, tapi menawarkan bantuan bagi siapapun yang menang dalam duel. Liao menembakkan panah energi bertubi-tubi, sementara Su menghindar lincah. Saat hampir tertembak, ia memunculkan penghalang kayu yang memblokir serangan itu, lalu muncul di belakang Liao dengan pedang di lehernya. Pertarungan usai, Su menang. Meski begitu, Hong Yun juga terkesan dengan kemampuan Liao, mengundangnya untuk ikut seleksi murid bulan depan. Ia lalu membantu memindahkan Su dan Liao kembali ke istana dengan sihir ruang. Untuk menyembuhkan Jin, ia memerlukan kristal berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Ling terkejut dengan banyaknya kristal yang dibutuhkan, sementara Su dan Meng berusaha mencarinya. Ternyata Meng memiliki kemampuan mendeteksi kristal berkualitas bahkan tanpa membelah batu.
Su memanfaatkannya di pasar tebak batu, menyamar dengan Meng yang berubah menjadi anjing kecil. Namun, dua bangsawan muda, Alan dan Di dari keluarga Loya, datang dan membeli semua batu. Akhirnya, mereka bertaruh. Masing-masing memilih 3 batu, dan yang mendapat kristal terbaik menang. Saat Alan hendak mengambil batu bagus, Meng dengan jahil mengencinginya. Ketika batu-batu itu dibuka, Su menang dengan 3 kristal sementara mereka hanya punya 2. Kakak Su, Shuxi, tiba dan mencoba menghasut mereka melawan Su, tapi gagal. Ia kemudian bertemu mantan sekutu putra mahkota yang ingin menjadikannya alat dalam rencana baru. Di istana, Hong Yun akhirnya berhasil menstabilkan kondisi Jin. Su berniat pergi karena merasa sudah membayar utangnya, tapi Jin memintanya tetap di sisi. Ia ragu karena takut energi gelap Jin akan melahap kekuatannya lagi. Namun Hong Yun berkata, jika Su menjadi cukup kuat, justru dialah yang bisa menyembuhkan Jin. Sang Grand Master pun menawarinya kesempatan ikut seleksi murid, asalkan ia bisa menguasai pembuatan eliksir tepat waktu. Beberapa hari kemudian, Su dan Jin berlayar menyeberangi lautan hingga tiba di sebuah pulau misterius yang baru muncul dari dasar laut. Pulau itu dipenuhi dengan buku-buku kultivasi rahasia yang sangat langka. Tak lama, kapal lain berdatangan membawa para kultivator termasuk Ling, kakak beradik Liao dan Tian, serta beberapa peserta lain. Begitu mereka masuk, deretan pintu misterius muncul di hadapan mereka. Hanya satu yang membawa ke ruang harta karun sejati. Mereka semua memilih pintu berbeda, sementara Meng, roh kecil pelindung Su, keluar dari pakaiannya dan melompat ke arah Liao. Kesal, Liao memilih pintu lain, tapi Meng tiba-tiba membuka pintu yang ia rasa menyimpan energi kuat. Dari tanah, muncul kerangka ikan raksasa yang berubah menjadi gerbang bercahaya, pintu menuju ruang harta karun. Di dalam, Su menemukan buku langka, sementara yang lain terlempar keluar ke lorong utama. Liao murka karena Su menemukan ruang itu duluan. Kakaknya, Tian, bersumpah akan membalas dendam. Tak lama, gempa mengguncang dan semua orang terpisah. Su terpental, keluar dari reruntuhan dan diserang tiba-tiba oleh Tian yang memanipulasi es. Kaki Su membeku, tubuhnya terperangkap dalam peti es yang kemudian meledak dan terlempar ke laut. Ketika Su sadar, ia mendapati dirinya terdampar di pantai dalam kondisi masih membeku. Jin menemukannya dan dengan senyum nakal berkata, "Kalau aku bebaskan kau, kau harus menemaniku selama 3 bulan." Dengan enggan, Su setuju. Jin lalu menggunakan petirnya untuk mencairkan es, berhasil membebaskannya, namun akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan. Melihatnya terluka parah, Su mencoba mencari tanaman obat, tapi tiba-tiba Tian muncul kembali. Ia menyerang tanpa ampun. Su melarikan diri, namun akhirnya tertangkap dan diikat. Dalam perjalanan mencari Jin, Su berpura-pura ingin buang air, lalu memanggil Meng untuk menggigit talinya hingga putus. Setelah sadar Su kabur, Tian menciptakan badai salju besar untuk memaksanya keluar. Saat mencoba menghindar, Su tergelincir dari tebing dan jatuh ke daerah merah gelap misterius. Tian menyusul, namun kekuatan sihirnya tak berfungsi di sana. Ia menemukan gua dengan prasasti batu yang menulis, "Gua api hanya terbuka dengan pengorbanan setengah kultivasi." Di dalamnya, Su pingsan karena panas. Meng berusaha menolong dengan memasukkannya ke dalam panci alkimia. Saat itu, Su bermimpi tentang Jin, tanpa sadar menciptakan 3 pil ungu. Beberapa waktu kemudian, Jin yang telah pulih datang dan membuka gua dengan sisa kekuatannya. Ia menemukan Su tak sadarkan diri dan segera membangunkannya. Di tangannya ada 3 pil, hasil kerja tanpa sadarnya. Jin menjelaskan bahwa pil itu bisa memulihkan kultivasi. Ia menelan satu dan kekuatannya kembali. Melihat itu, Su tersenyum lega karena pil itu juga membuatnya memenuhi syarat untuk ikut acara Grand Master. Hari acara tiba, kakak beradik Liao dan Tian berencana mempermalukannya. Putra mahkota menjadi pembawa acara dan menjelaskan aturan. Setiap keluarga hanya boleh mengirim 1 peserta dengan eliksir buatan sendiri. Ling dan Shuxi lolos dengan mudah. Ketika giliran Su, eliksirnya memancarkan cahaya ungu, tingkat tertinggi. Namun Liao segera menuduh bahwa Shuxi sudah mewakili keluarga yang sama dan Su melanggar aturan. Rencana mereka berbalik arah ketika Di mengungkapkan bahwa Su sebenarnya anak angkat. Jin langsung melompat ke panggung, membela bahwa Su tak melanggar aturan apapun. Babak selanjutnya dimulai. Setiap peserta diberi waktu 15 menit untuk membuat eliksir dari bahan acak. Hanya 4 terbaik yang lanjut. Su awalnya di posisi kelima, tapi Ling mengundurkan diri sehingga ia masuk babak berikutnya. Tahap berikutnya adalah pertarungan tanpa aturan. Su melawan Shuxi yang tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyerang dengan aura besar, membuat Su terdesak. Namun Su tak menyerah. Ia menggabungkan elemen kayu dan api menjadi cambuk energi.
Meski begitu, serangannya tak mampu menembus pertahanan Shuxi. Saat Shuxi mulai merayakan kemenangannya, Su menelan eliksir ciptaannya sendiri. Tubuhnya bersinar, kekuatannya melonjak, dan ia mengaktifkan sihir ruang, menghancurkan sihir gelap Shuxi hingga bersih. Dari kejauhan, Jin melihat sosok misterius yang membantu Shuxi. Ia menarik topengnya dan mendapati orang itu adalah anggota klan pembunuh yang dulu memburunya. Sebelum Jin bisa menangkapnya, pria itu kabur dengan teknik teleportasi. Babak final pun tiba. Para peserta dipindahkan ke labirin bawah tanah dan Liao segera mengenalinya. Itu lorong di bawah istana keluarganya. Tugas mereka menemukan batu api. Meng berhasil menemukannya di balik dinding, tapi Liao mengaktifkan jebakan dan menjatuhkan batu besar ke arah mereka. Dengan cepat, ia mencuri batu api dan melarikan diri. Saat keluar dari labirin, Liao menyerahkan batu itu pada Grandmaster. Namun muncul seorang wanita misterius, An, nona pri dari klan iblis. Ia mengungkap bahwa 15 tahun lalu, sang Grandmaster telah melumpuhkan muridnya sendiri dan berjanji mencari pengganti. Liao dibawa pergi, sementara Su terpilih sebagai murid baru. Sang Grandmaster membawa Su ke puncak Yunlu, memberinya buku tanaman obat untuk dihafal. Sebulan berlalu, Su berhasil menguasainya. Saat diuji, sang Grandmaster tiba-tiba mendorongnya dari tebing. Dalam kejatuhannya, Su menenangkan diri, fokus, dan berhasil membuka portal. Sang Grandmaster memberi selamat pada Su, membuatnya sadar bahwa selama ini ia diajari dua hal sekaligus, pembuatan ramuan dan sihir ruang. Setelah itu, Su berusaha mencari Grandmaster, tapi ingat bahwa ia dilarang masuk ke ruang pribadinya. Namun, di sana ia melihat lukisan seorang wanita yang tampak hidup. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Wanita dalam lukisan itu memegang senjata yang sama dengannya. Tiba-tiba Grandmaster muncul, mengejutkan Su hingga ia tak sengaja merobek lukisan itu. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia lalu mencari cara menebus kesalahannya dengan meneliti bahan lukisan itu dan menemukan bahwa kanvasnya terbuat dari daun pohon akasia langka yang hanya tumbuh di hutan gelap terlarang. Tanpa ragu, Su berangkat ke sana. Di tengah hutan, ia melihat seorang gadis berlari dikejar oleh golem besar. Su melawan, meluncurkan api, tapi serangannya tak berpengaruh. Ia membuka portal untuk mundur, dan gadis itu ikut melompat bersamanya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mei, berterima kasih karena diselamatkan. Belum sempat beristirahat, akar-akar pohon menyerang. Su terseret dan dibawa ke pohon akasia raksasa. Ia memohon beberapa daunnya, tapi pohon itu malah memaksanya memakan buahnya. Seketika, Su tersadar pohon akasia itu tumbuh di dalam ruang batinnya. Wanita dari lukisan muncul, ternyata ia adalah Hong Yin, murid sang Grandmaster. Mereka menghilang, meninggalkan seorang bayi kecil. Pohon itu berbicara, memintanya menjadi tuannya agar bisa ikut bepergian lewat ruang sihirnya. Sementara itu, Mei dan Meng menemukan Su tak sadarkan diri. Mereka diserang oleh Liao dan gurunya. Su tertangkap, Mei kalah, tapi berhasil mengirim burung bangau untuk meminta bantuan. Saat sadar, Su mendapati dirinya di penjara. Liao menyiramkan ramuan pengungkap wajah, membuat topeng muncul di wajahnya. Ia menertawakan penderitaan Su, namun Su membalas dengan ejekan bahwa Liao menutupi wajah karena sudah menjadi buruk rupa. Di tempat lain, Jin menerima pesan Mei dan segera bergegas. Di dalam sel, Su diam-diam memanggil kekuatan ruangnya. Akar-akar pohon akasia meledak keluar, menjerat Liao. Namun, Liao berkata ia tak bisa melarikan diri dari penghalang gurunya. Su menawarinya buah akasia yang dapat menyembuhkan segala luka bila mau membantu kabur. Liao setuju dan mereka berhasil keluar. Tapi Yen muncul, menghancurkan Liao dengan sihirnya. Su menemukan rahasia penghalang itu dan menciptakan lonceng ajaib yang menghancurkannya. Mereka jatuh dari tebing ke laut. Di sisi lain, Jin dan Ling tiba di hutan gelap. Mei mengaku bahwa ia memiliki guru yang sama dengan Jin. Mereka berpisah untuk mencari Su. Di kabut senja, Jin bertemu Grandmaster yang juga mencari Su. Ia memperingatkan bahwa gadis itu mungkin bukan Su yang sama lagi. Di lautan, Su terapung di atas kayu sebelum diselamatkan oleh kapal. Saat terbangun, seorang pria masuk. Yun, kekasih lamanya yang dulu mengkhianatinya. Ia mencoba menenangkannya, tapi Su ketakutan saat melihat wajah barunya di cermin. Yun menjelaskan bahwa ini adalah dunia aslinya, membuat Su kebingungan tentang siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Mei terus mencari. Ling mengejeknya karena memakai panci di kepala, tapi Mei bersumpah tak akan melepasnya sampai Su ditemukan. Jin datang dan berkata ia telah mengirim lebih dari 100.000 orang untuk mencari Su.
sementara Ling menambahkan bahwa ia juga merekrut 30.000 tentara bayaran. Mereka berpisah, masing-masing bertekad menemukannya. Di sisi lain, kelompok pembunuh melarikan diri dari Grandmaster Hong Yin. Mereka akhirnya mengungkap bahwa Su kini bersama Yun, pangeran dari bangsa Xijing. Di kapal, Yun menyiapkan hotpot kesukaan Su, membangkitkan kenangan masa lalu ketika mereka hanyalah anak-anak yatim yang diangkat menjadi pembunuh. Dulu, mereka berjanji untuk selalu bersama, tapi Su tak lagi percaya padanya. Yun menjelaskan bahwa saat ia menusuknya dulu, ia sengaja tak mengenai titik vital agar cincin naga bisa membawanya kembali ke dunia ini. Namun Su hanya ingin tahu identitas aslinya, bukan cintanya. Mereka tiba di pelabuhan dan berkemah di hutan. Yun mengaku ditugaskan menjadi temannya di dunia bumi dan ayahnya tahu asal-usul Su. Ia mencoba menenangkannya dengan matahari terbenam, tapi Su menolak, mengatakan waktu mereka sudah berakhir. Malam itu, Su menyelinap pergi, tapi tertangkap Gia, pelayan Yun. Mereka tak sadar sedang diawasi. Su memanggil pohon akasianya yang menangkap para mata-mata. Ternyata mereka adalah orang suruhan jin. Lewat pohon itu, Su mengirim pesan kepada Grandmaster, meminta maaf karena tak bisa kembali. Keesokan harinya, saat mereka menuju kediaman ayah Yun, tiba-tiba bangau kertas menyerang. Ling dan Mei muncul, tapi tak mengenali Su dan segera pergi. Lalu petir menyambar, Jin muncul dan langsung memeluknya dengan lega. Namun saat Ling melihat wajahnya yang berbeda, ia menatap curiga, mencengkramnya dengan petir, dan menuntut tahu siapa sebenarnya dia. Situasi tampak buruk bagi Su. Namun Meng tiba-tiba melompat ke pelukannya dan kembali ke ruang batinnya. Saat Jin menyadari hal itu, ia teringat peringatan Grandmaster bahwa Su mungkin tidak akan sama lagi ketika ia menemukannya. Begitu tahu siapa sebenarnya Su, Jin mengungkapkan betapa ia merindukannya. Namun sebelum ia bisa mendekat, Yun datang dan menggenggam tangan Su. Keduanya pun mulai berebut, hingga akhirnya Su menenangkan mereka. Jin menanyakan mengapa Su memilih tinggal bersama Yun, bukan kembali padanya. Dengan tenang Su menjawab, Yun memiliki petunjuk tentang jati dirinya. Jin bersikeras ikut dan Yun akhirnya mengizinkan. Dalam perjalanan mereka berhenti untuk menikmati hotpot. Suasana yang seharusnya damai berubah canggung ketika Yun mengenang masa lalu bersama Su, membuat Jin cemburu dan mereka bertengkar lagi, kali ini soal siapa yang berhak menyuapi Su. Sementara itu di kota neraka, Master Jin bertemu muridnya Sean. Mereka membahas rencana merebut takhta, namun sang master memarahi Sean karena gagal menjalankan tugasnya. Saat keluar ruangan, Sean melihat Liao berjalan menuju kamar master dengan wajah tertutup kerudung. Penasaran, ia kemudian menanyainya. Liao berkata wajahnya terluka, tapi ia baik-baik saja. Sean terkejut melihat betapa dewasanya gadis itu kini. Setelah Liao pergi, Grandmaster melintas, membuat Sean curiga apakah ia juga datang menemui sang master. Di istana, Kaisar memarahi putra mahkota karena bersikeras menikahi wanita yang tak direstuinya. Saat putra mahkota meninggalkan istana, sebuah jimat kertas mengungkap bahwa ia sedang diikuti. Di sisi lain, Su, Jin, Yun, dan teman-teman mereka menempuh perjalanan berat melewati gunung bersalju menuju ibu kota Xijin. Jin tampak sakit tapi menyembunyikannya. Saat mereka diserang kawanan binatang buas, Jin berhasil menangkisnya, namun tubuhnya melemah. Su menutupi dirinya dengan air suci, memancing semua binatang agar menyerangnya, lalu berteleportasi ke tepi tebing. Ia berpegangan pada pohon akasia, sementara para binatang jatuh ke jurang. Seekor tersisa meloncat ke arahnya, namun Jin menyelamatkannya tepat waktu dan pingsan. Dengan penuh kasih, Su menciumnya dan membawanya ke dalam ruang batin, menstabilkan kondisinya. Ia bersumpah akan menyembuhkannya suatu hari nanti. Setelah kembali, Su menuduh Gia menaruh bumbu khusus di makanan mereka yang memancing binatang salju. Gia mengaku ingin membantu Yun dengan memisahkan Su dari Jin. Saat Jin hendak menyerangnya, Yun membela Gia. Su akhirnya membiarkannya pergi, tapi memperingatkan agar tidak mengganggu lagi. Tak lama setelah rombongan melanjutkan perjalanan, Gia berpura-pura berterima kasih pada Yun, namun diam-diam melemparkan mantra untuk melemahkannya. Saat tiba di istana Xijin, mereka mendapati tempat itu gelap. Jin merasakan ada puluhan sosok bersembunyi. Tiba-tiba, kembang api meledak dan Raja Ailang muncul sambil bernyanyi menyambut Su. Ia berkata, sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali melihatnya, lalu meminta Su memanggilnya paman karena ia sahabat ibunya. Saat Su bertanya bagaimana ia mengenal ibunya, sang raja mulai bernyanyi lagi. Ia bercerita bahwa saat muda, ia pernah melarikan diri dari istana dan hidup melarat hingga diselamatkan oleh ibu Su. Wanita itu memberinya makanan dan semangat untuk kembali ke negerinya. Setelah naik takhta,
Ia bersumpah akan membalas kebaikan itu. Terakhir kali melihat ibunya, ia membawa Su dan memintanya menggunakan cincin naga untuk mengirim Su ke bumi agar aman. Ia juga mengirim putranya sendiri dengan pesan agar menikam Su di saat yang tepat. Jin terkejut mendengar itu, tapi Yun menjelaskan bahwa cincin naga bereaksi terhadap emosi. Luka dari orang yang dicintai dapat membangkitkan kekuatannya. Ling bertanya apakah sang raja tahu keberadaan ibu Su, tapi ia menggeleng. Namun, ia menyampaikan pesan terakhir. Ibunya ingin Su menemukan ginseng darah, tumbuhan langka yang akan mewariskan kekuatan leluhurnya. Malam itu, Yun menyiapkan kamar untuk Su. Saat masuk, Su mendapati ruangan itu dipenuhi barang kenangan dari masa lalunya, termasuk lipstik pemberian Yun dulu. Ia membuangnya, tapi Meng yang penasaran menggigitnya, mengira itu makanan. Su ingin mencari ginseng darah di buku herbalnya, tapi Meng mengingatkan bahwa buku itu telah ia buang. Akhirnya Su menulis ulang isi buku dari ingatannya. Di sisi lain, Jin menyuruh Ling mencari informasi tentang ginseng darah. Sementara itu, Mei yang mabuk pergi mencari minuman tambahan dan secara tak sengaja mendengar Raja, Yun, dan Gia tengah merencanakan sesuatu. Ia berpura-pura pergi lalu mengirim bangau kertas untuk memata-matai mereka. Malam semakin larut ketika Jin muncul di kamar Su lewat jendela. Ia menggoda penampilannya yang berantakan lalu memberinya pakaian baru. Saat mereka hampir berciuman, Mei dan Ling datang membawa berita penting. Jin kesal karena momen itu rusak dan menghukum mereka dengan sihir listrik. Setelah itu Ling melapor bahwa ginseng darah adalah salah satu harta yang akan dilelang tahun ini oleh Mushin Mansion, tempat kuno yang dulu didirikan oleh Tuan Mu, seorang petapa yang menemukan tanah mistis tempat 100 harta langka tumbuh. Setiap tahun, rumah itu dibuka bagi siapapun yang cukup kuat untuk merebut harta di dalamnya. Mei segera melaporkan apa yang dia dengar. Dia mengadu pada Raja, menuduh Yun hampir membuatnya terbunuh oleh Jin, bahkan mengancam akan memakai mantranya lagi. Raja menegur keduanya, mengingatkan bahwa mereka tengah menjalankan misi besar yang bisa mengubah dunia. Ia memperingatkan jika mereka tak bekerja dengan benar, keduanya akan diganti. Tiba-tiba, Yun menerobos masuk dan langsung ditahan oleh Jin dan Su. Napasnya terengah, tapi dia bersikeras datang untuk memberitahu kebenaran. Ia berkata bahwa ayahnya memang mengenal ibu Su, tapi tidak pernah mengungkap semuanya. Lalu Yun memperingatkan mereka tentang Jia, bahwa dia bukan sekadar pelayan biasa. Ia juga mendesak agar mereka mengejar ginseng darah, namun Jin menolak membiarkannya ikut. Dengan tenang Yun beralasan, jika dia dan Jia tak ikut, Raja pasti curiga dan mengirim orang untuk membuntuti mereka diam-diam. Daripada diawasi, Su akhirnya setuju membawa keduanya, meski Jin masih memprotes. Keesokan paginya, Raja melepas mereka menuju Mushin Mansion. Dalam perjalanan, Ling bertanya kenapa mereka tidak terbang saja, tapi Yun menjelaskan bahwa mereka harus menghemat kekuatan untuk menghadapi jebakan di mansion. Saat mereka menelusuri jalan berbatu, tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh dari tebing. Jin melemparkan petir untuk menghancurkannya, namun batu itu justru meledak dan menimbulkan kabut beracun. Untung buah akasia melindungi Su. Namun sejurus kemudian, Su terseret kabut dan terpisah. Dia berakhir di hadapan Liao. Dengan nada tajam, Su menuduhnya bekerja sama dengan Yun dan Jia, tapi Liao menyangkal. Ia hanya datang untuk meminta satu buah akasia lagi demi menyembuhkan luka lamanya. Ia bahkan rela menukar apapun. Tapi Su tak melupakan bagaimana Liao dulu mencoba membunuhnya. Ia menolak dan memilih memakai buah itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah kembali, rombongan itu akhirnya tiba di gerbang Mushin Mansion. Tapi pintunya tertutup rapat. Ling mencoba menerobos, sia-sia. Tiba-tiba Meng muncul, merasakan adanya harta karun dan menyeret Su masuk. Di dalam, segalanya kacau. Kemampuan Meng mendeteksi harta tak berfungsi dan banyak orang mulai berebut benda-benda berharga. Bahkan, saudara-saudara Liao ikut bertarung. Lalu muncul seorang pria bertopeng yang mengumumkan bahwa dia telah mendapatkan ginseng darah, lalu melarikan diri. Jin segera memimpin pengejaran. Su memakai sihir ruang untuk melompat ke depan, mencoba menangkapnya dengan pohon akasia, tapi pria itu menghindar dan berlari di atas air. Liao menghadangnya, menawarkan diri menangkap pria itu dengan imbalan buah akasia. Namun ia gagal, dan Su malah terjebak dalam posisi canggung bersamanya. Pria bertopeng itu menghilang di ladang merah, memindahkan mereka semua ke hutan Demonite. Jin dan Su langsung menyadari sesuatu yang janggal. Dari kegelapan, mata-mata iblis bermunculan, menyerap kekuatan roh mereka. Su hampir jatuh ketika energi hidupnya tersedot, tapi Liao menyelamatkannya. Sebagai balasan, dia menuntut buah akasia dan Su
meski ragu memberikannya. Tak lama, pria misterius itu muncul lagi. Saat mereka berusaha menangkapnya, tanah di bawah mereka berubah menjadi air, menelan seluruh kelompok. Mereka lalu muncul di sebuah jembatan berkabut. Tak yakin apakah harus menyeberang, Jia maju duluan. Su mengirim pohon akasia untuk berjaga, tapi tiba-tiba rantai muncul dan menarik Jia. Cabang akasia patah, namun Jia berhasil selamat. Mereka terus maju dan tiba di ruang dalam Mushin Mansion, tempat semua harta karun sejati disembunyikan. Di sana, mereka sekilas melihat pria bertopeng itu lagi, tapi ujung lorong yang mereka kejar hanya buntu. Sementara itu, pria bertopeng itu ternyata putra mahkota, dan ia bertemu dengan istrinya Yua, pemilik mansion. Yua menegurnya karena membawa sekelompok orang asing masuk ke area rahasia. Namun putra mahkota beralasan ia hanya ingin menghiburnya karena Yua sering kesepian. Mendengar itu, Yua luluh hingga ia melihat lewat cermin ajaib bahwa Su adalah mantan tunangan suaminya. Cemburu menguasainya. Dengan marah, Yua menekan tombol merah. Lantai bergetar, cahaya berpendar, dan seluruh kelompok terpisah lalu terkurung dalam penghalang giok yang menahan sihir. Mata-mata iblis kembali muncul, kali ini lebih kuat, bisa berubah wujud. Jin menghancurkan seekor ular, tapi makhluk itu berubah menjadi manusia. Saat keadaan memburuk, tiba-tiba semuanya berhenti. Sebuah bola disko raksasa turun dari langit-langit, dan Yua muncul dengan anggun, memperkenalkan diri sebagai kepala keluarga Moa ke-186. Di sampingnya, putra mahkota berdiri dengan tenang. Yua menatap Su dan tersenyum dingin. Ia berkata ingin bersenang-senang. Untuk membuatnya adil, Yua memulihkan kekuatan Su dan menantangnya bertarung. Jika Su bisa mengalahkannya sebelum dupa terbakar habis, mereka semua akan dibebaskan, bahkan diberikan ginseng darah. Namun jika gagal, semua temannya akan mati. Dupa pun dinyalakan, udara tegang, dan pertarungan antara Su dan Yua pun dimulai. Su memulai pertarungan dengan semburan api, namun Yua dengan gesit menghindar. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan muncul. Yua ternyata juga mampu mengendalikan api dan melemparkannya balik ke arah Su. Tidak mau kalah, Su menggunakan sihir ruang, menyerang dari belakang. Tapi lagi-lagi muncul kilatan cahaya, Yua juga menguasai sihir ruang. Ia berteleportasi mengelilingi Su, mempermainkannya dengan kecepatan luar biasa, lalu menjatuhkannya ke tanah. Terkejut, Su bertanya-tanya bagaimana Yua bisa menirunya. Dengan senyum puas, Yua mengungkapkan rahasianya. Bola disko miliknya mampu menyalin semua jenis sihir yang dilihatnya. Sementara itu, dupa hampir habis. Putra mahkota panik melirik ke arah Jia, anggota klan pembunuh, namun tak bisa berbuat apapun. Yua salah paham melihat gelagatnya, mengira ia sedang dirayu oleh Su, dan amarahnya meledak. Dalam sekejap, semua teman Su ditusuk hingga tewas. Su tertegun, tak sanggup menerima kenyataan. Yua mencambuknya tanpa ampun. Dalam kesakitan, Su merangkak menuju Jin, berusaha menyentuhnya, namun Yua memisahkan mereka dan menghabisi Jin di depan matanya. Tubuh Su roboh dan kesadarannya tenggelam ke dalam ruang batin. Di sana, pohon akasia berbicara padanya. Masih ada cara untuk menang. Meski Su kehilangan semangat, pohon itu mengatakan bahwa Liao telah menanam biji dari buah pemberiannya, menciptakan cabang baru yang bisa menjadi senjata rahasia. Tiba-tiba, pohon akasia meletus keluar dari tanah, membawa serta ginseng darah yang tersembunyi. Yua terkejut dan langit mulai meneteskan hujan darah. Ia menuntut ginseng itu, menyerang dengan segala harta sihirnya, namun Su berhasil menangkis semuanya. Saat ia hampir mencapai ginseng tersebut, Yua mengungkapkan bahwa Jin masih hidup dan disanderanya. Putra mahkota menyuruhnya memilih antara Jin atau ginseng darah. Dengan berat hati, Su memilih ginseng itu. Yua pun membunuh Jin di depan matanya. Dengan air mata dan amarah, Su menyalakan panci alkimia, mulai meramu sesuatu, sementara Yua berusaha menghentikannya. Diketahui, ginseng darah memberi kekuatan bagi penyihir ruang untuk kembali ke masa lalu. Su masuk ke dalam panci dan muncul dengan kekuatan yang terbangun. Ia kembali ke waktu sebelum semuanya terjadi, menikam Yua dengan cabang pohon akasia. Darah Yua melayang di udara membentuk pedang, lalu menyatu ke dalam pikiran Su. Namun, saat debu mereda, putra mahkota mencoba kabur. Ia mengaku bekerja menyamar untuk Raja Ailang Yun dan klan pembunuh, agar bisa membujuk Yua menempatkan ginseng darah sebagai hadiah. Ia bersumpah tak punya niat jahat, tapi tiba-tiba Su menghilang, tertarik kembali ke masa lalu, kehilangan kendali atas kekuatannya.
Ia menyaksikan hari sebelumnya, namun tak bisa berinteraksi dengan siapapun. Ia berusaha memanggil jin, tapi terseret kekuatan misterius. Dengan sisa tenaga, ia memanggil setetes darah jin dan berhasil kembali ke tubuhnya. Senang melihat jin hidup, ia segera mengunci pintu, bersiap menyambut kedatangan Ling dan Mei. Jin heran bagaimana Su bisa tahu mereka akan datang. Su menceritakan tragedi di Mushin Mansion, bagaimana semua temannya mati di depan matanya. Tapi Jin menenangkannya, karena mereka masih hidup berarti ia telah menyelamatkan semua orang. Namun sebelum Su sempat memperingatkannya tentang Raja Ailang, tubuhnya membeku. Yun muncul. Sementara di luar, Ling dan Mei bertengkar. Jin menggendong Su dan meminta bantuan Yun membawanya ke mata air penyembuhan. Raja tiba, pura-pura cemas, namun matanya berbinar melihat tanda ginseng darah di dahi Su. Ia memerintahkan agar Su diserahkan pada penyembuhnya, tapi Jin menolak, tetap di sisinya. Para pelayan raja tampak mencurigakan, dikelilingi aura gelap yang berusaha memprovokasi kekuatan kegelapan Jin. Ling mengawasi dari jauh, tahu bahwa Jin hanya berpura-pura, mencari celah untuk melarikan diri. Di sisi lain, Mei bergegas menuju kota neraka untuk meminta bantuan. Namun semua mata-mata di sana telah mati. Ia bertemu tetua ketiga, yang ternyata pengkhianat, dan mereka pun bertarung. Di mata air penyembuhan, suara-suara berbisik di kepala Jin, menyuruhnya mengonsumsi kekuatan Su. Kegelapan dalam dirinya mulai muncul. Raja memanipulasinya dengan sihir, memaksanya menyerang Su. Tapi sihir Su bangkit dan menangkis serangan itu. Dari kejauhan, Jia mencemoh Jin, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui rencananya. Ia menangkap Ling dan mengaku sebagai pembunuh mata-mata kota neraka. Ia juga menertawakan Yun yang jatuh cinta sungguhan pada Su. Ritual penggabungan kekuatan dimulai. Air berputar liar. Namun tiba-tiba Grand Master muncul. Dengan satu hembusan tenaga, ia memusnahkan para pengikut raja. Ling dan Mei berterima kasih padanya. Grand Master menghadapi raja yang mencoba melawan, namun kalah telak. Bahkan ketika raja melempar putranya, Grand Master menangkapnya dengan mudah. Ia menegurnya karena tega mengorbankan darah daging sendiri demi mengatur ulang alam semesta. Meski raja beralasan semua akan terlupakan setelah kebangkitan Master Hong Yun, Grand Master menolak. Ia tahu itu bertentangan dengan kehendak sang master. Ia mencekik raja, lalu berteleportasi ke utara, meninggalkannya di medan perang. Kembali ke tempat semula, Grand Master mengakui hubungannya dengan klan pembunuh, meski tidak sesederhana yang mereka kira. Ling dan Mei memilih mempercayainya, terutama setelah ia menyelamatkan nyawa mereka. Saat menyembuhkan Jin, Grand Master menjelaskan, Su telah memutar waktu dengan ginseng darah, tapi akibatnya berat. Kondisinya di luar jangkauan penyembuhan manapun. Ketika Ling bertanya apa tujuan raja, Grand Master menatap mereka serius. Ia berkata, mereka ingin menggabungkan darah gelap Jin dan kekuatan ruang darah Su untuk menciptakan susunan ruang waktu gelap. Kekuatan untuk mengubah sejarah. Jin terbangun dengan tekad membara. Ia bersumpah akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Su. Namun, Grand Master berkata bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah kembali ke Mushin Mansion. Keesokan harinya, Liao menunggu di pegunungan. Namun kelompok jin terbang melesat melewatinya. Di Mushin Mansion, putra mahkota mencoba memancing mereka dengan ginseng darah, tapi mereka lagi-lagi lewat begitu saja. Ia ditinggalkan bersama para pemburu harta karun dan buru-buru melarikan diri. Kelompok jin melewati seluruh titik teleportasi dan akhirnya tiba di area terdalam. Di sana Mei melihat Yua yang tampak berbeda dari sebelumnya. Yua terkejut hingga menjatuhkan makanannya, namun Mei dengan sigap menangkapnya. Yua tersenyum berterima kasih dan memperkenalkan diri sebagai kepala keluargamu. Sebagai balasan atas kebaikan Mei, ia menawarkan hadiah. Tanpa ragu, Mei meminta ginseng darah dan Yua memberikannya dengan senang hati. Begitu ginseng darah diambil, Grand Master segera memulai ritual penyelamatan untuk Su. Namun, putra mahkota tiba kembali, kali ini membawa segerombolan pemburu harta karun. Mereka semua tergoda melihat ginseng darah dan mencoba merebutnya. Tapi Jin dan kawan-kawan melawan dengan sengit. Saat pertempuran berlangsung, ginseng darah menyatu dengan tubuh Su berkat mantra Grand Master. Tubuh Su bergetar hebat dan tiba-tiba kekuatan dahsyat meledak dari dirinya. Semua orang terpana saat Su naik level berkali-kali, langsung melampaui batas manusia menjadi penyihir ruang tingkat Grand Master. Di dalam ruang batinnya, Meng dan pohon akasia turut berevolusi.
Para pemburu harta karun mencoba menyerang Su, namun terpental hebat dan melarikan diri ketakutan. Mei menatap sahabatnya dengan kagum, sementara Su menunduk memberi hormat berterima kasih kepada Grandmaster yang telah menyelamatkannya. Namun, Grandmaster memperingatkan, bermain-main dengan waktu adalah hal berbahaya. Tak lama kemudian Yua datang bersama putra mahkota, dan Su memandangnya dengan bingung karena penampilannya berbeda dari yang ia kenal. Grandmaster menjelaskan bahwa Su memiliki kekuatan untuk menghapus keberadaan seseorang. Kekuatan yang pernah ia gunakan untuk membunuh Yua di garis waktu lain. Su gemetar, menjelaskan bahwa ia tak punya pilihan karena Yua telah membunuh teman-temannya. Tapi Grandmaster menegaskan, menghapus seseorang tetaplah tabu, dan itulah alasan mengapa ia dulu dihukum. Ia memperingatkan bahwa lain kali ia mungkin tak bisa lagi menyelamatkannya. Setelah itu, Grandmaster memberi selamat karena Su berhasil mencapai tingkat Grandmaster, sesuatu yang biasanya memakan waktu 20 tahun. Ia berkata bahwa Su kini siap mewarisi warisan ibunya. Ia pun mengungkapkan rahasia besar. Ibu Su adalah dewi ruang bernama Yinhua. Dahulu, Yinhua turun ke alam manusia, menjelajahi dunia, lalu mengambil 2 murid, Grandmaster, dan seorang pria bernama Han. Ia mendirikan klan pembunuh, membangun jaringan informasi untuk mencari bayi reinkarnasi yang diramalkan akan membawa bencana. Ia memberi murid-muridnya kekuatan, tapi melarang mereka mengambil nyawa manusia. 100 tahun berlalu tanpa hasil hingga Yinhua menerima pesan misterius yang mengubah segalanya. Ia berencana menciptakan dunia baru dan menulis ulang hukum para dewa. Namun, rencananya diketahui alam roh dan perang pun pecah. Banyak penyihir ruang gugur dan klan pembunuh hancur. Dalam kekacauan itu, Yinhua yang sedang hamil melahirkan Su membagi kekuatannya ke pohon akasia dan Grandmaster, memintanya melindungi sang putri. Setelah itu, ia melawan pasukan alam roh dan mengorbankan dirinya. Grandmaster berusaha menemaninya sampai akhir, namun ia dilempar keluar oleh sang guru sebelum ditangkap dan dibawa ke alam dewa. Ketika kembali, Grandmaster menemukan Han telah membawa bayi Su. Han berencana menggunakan anak itu bersama ginseng darah dan darah gelap untuk memutar waktu dan menghidupkan kembali Yinhua. Mereka bertarung sengit hingga Grandmaster menghancurkan mata Han. Pada akhirnya Han kabur, sementara Grandmaster tetap menjaga bayi Su. Ia membelah jiwanya, mengirim sebagian ke bumi agar suatu hari bisa kembali. Grandmaster menjelaskan bahwa Han kini memimpin klan pembunuh bersama Raja Ailang yang juga ingin membangkitkan Yinhua. Ia mengungkap bahwa Jin telah dipilih sejak kecil dan diam-diam diberi energi gelap oleh klan itu. Su bertanya-tanya mengapa ibunya ingin menciptakan dunia baru dan siapa ayahnya, namun Grandmaster tak tahu. Ia hanya menyuruh mereka menuju tanah rahasia yang mungkin menyimpan jawabannya. Saat Jin mengantarnya keluar, ia mulai curiga. Ia merasa semua ini bagian dari rencana Grandmaster, termasuk jebakan Raja Ailang agar Su mendapatkan ginseng darah dan mencapai tingkat Grandmaster 20 tahun lebih cepat. Ia juga heran bagaimana Su bisa menciptakan dunia baru padahal ibunya gagal. Saat Jin mencoba menyerangnya, Grandmaster menghindar dan berkata semuanya sudah sesuai prediksi. Ia menegaskan bahwa mengambil risiko dengan ginseng darah lebih aman daripada membiarkan Su dikejar klan pembunuh selama 2 dekade. Jin marah dengan jawabannya, lalu kembali ke kelompoknya dalam keadaan babak belur. Ia memperingatkan Su agar melupakan warisannya, tapi Su menolak. Ia ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Dengan hati yang kacau, ia terbang pergi sendirian. Beberapa hari kemudian, kelompok itu berjalan menuju tanah rahasia. Mei berusaha menghibur Su yang masih memikirkan Jin. Mereka berhenti di sebuah kota untuk makan, tanpa sadar sedang diawasi oleh bayangan misterius. Setelah minum terlalu banyak, Su dan Mei terjatuh ke dalam sumur, sebuah jebakan yang mereka pasang untuk memancing pengintai mereka keluar. Saat sosok itu muncul, mereka langsung mengepungnya. Bayangan itu melangkah ke cahaya, dan ternyata dia adalah Liao yang kembali meminta buah akasia. Dengan bekas luka lama masih membekas di wajahnya. Su masih mengingat bahwa berkat bantuan Liao, ia mampu mengalahkan Yua di Mushin Mansion. Karena itu, ia memintanya untuk bergabung kembali dalam perjalanan mereka dan berjanji akan memberinya buah lagi nanti. Malam itu, Yun diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan hingga ia didekati oleh Gia. Dengan nada serius, Gia mengingatkannya bahwa mereka harus melanjutkan rencana besar yang sudah disusun. Yun menegaskan bahwa tanpa kehadiran Jin, ia akan mengikuti Su ke tanah rahasia, mencari waktu yang tepat untuk menangkapnya.
Gia kemudian memberitahunya bahwa Jin sedang berkunjung ke klan pembunuh untuk membuat kesepakatan dengan pemimpin mereka. Di sisi lain, Jin terlihat menerobos masuk ke markas dan bertemu dengan Han. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan klan pembunuh demi menggagalkan rencana sang Grandmaster. Namun Han menegaskan bahwa rencananya adalah mengorbankan Jin dan Su untuk memutar waktu, dan keduanya tidak akan eksis di alam semesta yang baru. Meski begitu, Jin setuju karena menurutnya rencana sang Grandmaster justru akan membawa akhir yang lebih buruk bagi Su. Dengan tatapan tajam, Jin mengeluarkan token putih dan menuntut agar dirinya diakui sebagai Tuan Putih. Ia mengungkapkan bahwa saat bertarung melawan sang Grandmaster, ia sempat berhasil mencurinya. Akhirnya, Han menggabungkan token merah miliknya dengan token putih milik Jin, mengaktifkan mantra kuno yang menjadikan Jin sebagai Tuan Putih yang baru. Keesokan harinya, kelompok Su mulai mencari petunjuk untuk menemukan tanah rahasia. Saat mereka berkeliling, bidak catur pemberian sang Grandmaster tiba-tiba terbang menuju sebuah kipas dan berubah menjadi makhluk buas. Ia berlari dan kelompok itu pun mengejarnya hingga tiba di jalan buntu yang kemudian berubah menjadi sebuah pintu misterius. Mei mencoba membukanya, namun gagal. Mereka pun bergabung tenaga, mendorong bersama hingga tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Dari balik cahaya, muncul seorang pria, Sean, senior Liao, yang menyuruh mereka segera masuk karena jimat-jimat berbahaya tengah mengejar. Mei sangat gembira bertemu seniornya itu dan memperkenalkannya pada Su. Liao heran melihatnya di sana dan Sean menjelaskan bahwa ia dikirim oleh sang master untuk membantu mereka. Namun, tak lama setelah itu, tanah di bawah mereka berguncang hebat dan seluruh kelompok terlempar ke sungai deras. Saat hanyut, mereka melihat betapa ruang ini dipenuhi makhluk-makhluk raksasa. Sementara itu, Youn dan Gia berhasil menyelinap masuk dan terus mengintai dari jauh. Setelah arus memisahkan mereka, Liao terdampar di area beku, Ling di kedalaman air, dan Mei di tempat yang dipenuhi magma. Saat Mei mencoba mencari jalan keluar, ia diserang oleh seekor golem besar. Di sisi lain, Su dipandu oleh sebuah tangan raksasa melayang hingga tiba di depan ksatria batu yang tiba-tiba hidup dan menyerangnya. Ia menangkis serangan itu dan menghancurkan pedangnya, lalu meminta maaf karena telah membangunkannya. Namun ksatria itu tak berhenti menyerang. Saat situasi genting, Sean datang menyelamatkannya, dan bersama-sama mereka berhasil mengalahkannya. Su merayakannya dengan memakan apel yang diberikan Sean tanpa curiga sedikit pun. Mereka melanjutkan perjalanan, tak menyadari bahwa arah mereka justru menjauh dari tangan melayang itu. Sementara itu, Yun dan Gia sampai di persimpangan jalan. Ketika Yun melihat tanaman karnivora besar, ia yakin Su berada di arah itu. Namun saat mereka mendekat, Yun tiba-tiba mendorong Gia ke dalam tanaman itu. Gia marah dan merapalkan sihir yang membuat Yun kesakitan hebat. Ia memohon untuk dibebaskan, tapi Yun menolak mengingat janjinya pada Su. Dalam keputusasaan, Yun memotong lengannya sendiri dan meninggalkan Gia untuk mati. Namun nasib berkata lain, Gia berhasil selamat dan ditemukan oleh beberapa anggota klan pembunuh. Mereka membawanya kepada Jin dan Gia menceritakan pengkhianatan Yun. Tanpa ragu, Jin memerintahkan agar Yun dihukum dan mengirim para pembunuh untuk mencarinya. Di tempat lain, Mei yang terluka parah setelah bertarung dengan golem diselamatkan oleh Ling yang datang menunggang ikan terbang. Ia membawanya ke hutan dan merawat lukanya. Namun saat Mei sadar, ia malah marah karena metode aneh yang digunakan Ling. Tiba-tiba, Yun muncul dalam keadaan sekarat di depan mereka, memperingatkan bahwa Su dalam bahaya besar, lalu pingsan. Sementara itu, Su berjalan bersama Sean, hingga seekor kumbang kecil hinggap di tubuhnya. Sean memperingatkan bahwa serangga itu mungkin beracun dan segera mengusirnya. Namun beberapa saat kemudian, Su mulai merasa lemas dan sadar bahwa dirinya telah diracuni. Sean berpura-pura panik dan menggendongnya menuju sebuah gua, di mana mereka bertemu Liao. Ketika Sean berdalih bahwa ia ingin membawa Su ke tabib, Liao segera menyadari kebohongannya. Akhirnya Sean mengaku bahwa ia dijanjikan 10 negara kota di utara sebagai imbalan jika menyerahkan Su. Pertarungan sengit pun terjadi, dan di tengah kekacauan itu, Su berhasil menusuk Sean dari belakang. Liao kemudian menangkapnya dan mengakhiri hidup sang pengkhianat. Setelah itu, ia memberikan penawar pada Su hingga gadis itu sadar kembali. Su mencoba memberikan buah akasia sebagai ucapan terima kasih, namun gagal karena Meng telah memakan semua buah di ruang batinnya. Liao lalu mengakui bahwa lukanya sebenarnya sudah sembuh berkat buah pertama yang diberikan Su, dan alasan ia ikut hanyalah demi melindunginya atas perintah sang master. Sementara itu,
Yun tersadar dan mendapati Mei serta Ling telah membalut lukanya. Ia memperingatkan bahwa lebih banyak pembunuh dan Jin sendiri sedang memburu Su. Tiba-tiba seekor serigala datang menggigitnya dan menyeretnya ke hadapan Jin dan Gia. Youn terkejut melihat Gia masih hidup dan hancur hatinya saat mengetahui bahwa Jin kini bekerja sama dengan para pembunuh. Tanpa belas kasihan, Jin menyerahkannya pada Gia yang kemudian menghukumnya dengan melemparkannya ke tanaman karnivora. Sementara itu, di perkemahan, Mei dan Ling berdebat apakah mereka harus menyelamatkan Youn atau tidak. Namun sebelum keputusan dibuat, sosok misterius muncul dari bayangan. Di sisi lain, Su dan Liao menghabiskan malam bersama. Pagi harinya Jin muncul tiba-tiba, namun Su menginjaknya karena masih marah atas kepergiannya dulu. Jin meminta maaf dan menunjukkan bahwa ia telah menemukan peta menuju tanah rahasia. Kini, dengan Jin yang telah kembali, Liao berniat pergi. Tapi di tengah langkahnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Tanda di lengan Jin adalah milik klan pembunuh. Ia segera berbalik dan berlari, namun Su dan Jin sudah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Gia dengan kejam memberi makan Youn pada tanaman karnivora, menandai akhir tragis bagi pengkhianat yang terjebak di antara dua sisi. Gia merapalkan mantranya dan meninggalkan tempat itu ketika tanaman pemangsa mulai melahap korbannya. Tak lama setelah itu, ia bertemu dengan para pembunuh lainnya. Mereka memberi kabar bahwa Jin telah menemukan Su. Namun, alih-alih membawanya kembali ke markas, sepertinya Jin justru membawanya menuju kuil warisan. Dengan cepat, Gia menggunakan mantra pelacaknya dan melihat arah mereka menuju kuil. Tiba-tiba, Tuan Merah Han muncul dan berkata bahwa ia tak pernah mempercayai Jin sepenuhnya. Mereka pun bergandengan tangan dan berkat sihir ruang tingkat tinggi milik Liao, Han memindahkan mereka langsung ke lokasi kuil warisan, bahkan tiba lebih dulu sebelum Jin dan Su. Setibanya di sana, Han menjelaskan bahwa tempat itu juga merupakan pemakaman yang diciptakan oleh para dewa sebagai bentuk belas kasihan bagi korban perang besar mereka. Ia bersumpah akan mengorbankan Su demi membangkitkan sang dewi dan mengembalikan kejayaan klan pembunuh. Ketika Jin dan Su akhirnya tiba di kuil, Jin memperingatkan Su agar berpikir matang sebelum menerima permintaan sang ibu. Su menatapnya dan bertanya apakah Jin tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Tetapi Jin hanya berjanji bahwa ia akan selalu ada di sisinya, apapun keputusan yang diambil. Mereka berciuman dan dengan hati berdebar, Su melangkah masuk ke dalam kuil melalui portal bercahaya. Sementara itu, Jin membuka sebuah ruang dimensi dan memberitahu Han bahwa mereka sudah terlambat. Su telah masuk ke kuil. Namun ketika Han membuka ruang itu, ia tersentak. Mereka ternyata berada di area palsu yang diciptakan menggunakan sihir kertas pohon akasia. Kemarahan Han meledak. Ia tak mengerti mengapa Jin mengkhianati mereka. Padahal kini ia telah kehilangan kemampuan untuk membunuh dan akan menderita akibat sihir hukuman mereka. Sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Jin dan rasa sakit mulai melanda tubuhnya. Namun di tengah penderitaan itu, sang Grandmaster tiba-tiba muncul. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata bahwa karena Jin telah mengambil tempatnya sebagai Tuan Putih, maka ia tidak lagi menjadi bagian dari klan pembunuh dan bebas untuk membunuh para pengkhianat. Dalam sekejap, sihir dahsyatnya meledak, menghancurkan para pembunuh di sekelilingnya. Han mencoba melarikan diri menggunakan sihir ruang, tapi gagal. Ia dipaksa berlutut ke tanah oleh kekuatan luar biasa sang Grandmaster. Ia akhirnya sadar bahwa lawannya berada di tingkat yang jauh lebih tinggi, apalagi setelah sang ibu Su memberikan setengah dari kekuatannya kepada Grandmaster. Dengan sorot mata penuh kekecewaan, Grandmaster berkata bahwa Han telah tersesat lalu menghabisinya. Setelah itu, Grandmaster menyembuhkan luka-luka Jin, sementara dia berhasil mengambil token merah. Ada kilas balik yang memperlihatkan percakapan rahasia antara Jin dan Grandmaster. Saat itu, Grandmaster berkata bahwa jika rencananya berhasil, Su akan naik menjadi dewa, dan Jin tak akan bisa bersamanya lagi. Meski tidak menyukai pilihan itu, Jin tetap memilih bekerja sama dengan Grandmaster. Dengan satu syarat, Su harus diberi kebebasan untuk memilih nasibnya sendiri. Grandmaster setuju dan menyerahkan token putih miliknya kepada Jin, menjadikannya pemimpin baru klan pembunuh. Namun Jin, yang tidak menginginkan kekuasaan, menghancurkan token itu. Sementara itu, Yun ternyata masih hidup berkat bantuan Mei dan gurunya. Mereka akhirnya berkumpul kembali dan menunggu Su pulang. Di sisi lain, Su yang telah tiba di puncak kuil warisan menemukan patung ibunya. Tiba-tiba, sosok ibunya muncul di hadapannya. Bukan tubuh asli,
melainkan sisa kesadaran yang pernah ditinggalkan. Dengan lembut, sang ibu menjelaskan bahwa ia selalu mengawasi Su, melihat setiap penderitaan dan perjuangannya. Ia mengungkapkan bahwa dunia sebenarnya terdiri dari 3 alam, dan siapapun bisa naik ke alam dewa dengan kerja keras yang cukup. Namun, para dewa sengaja berbohong agar jumlah dewa baru tetap sedikit karena aturan surga. Setiap 100.000 tahun, muncul sosok yang disebut pembunuh dewa yang ditakdirkan untuk menghabisi para dewa, dan mereka ingin menghindari hal itu. Saat kabar tentang kelahiran kembali pembunuh dewa tersebar, para dewa panik. Di tengah pencarian itu, seorang dewa berkhianat dan melarikan diri ke alam manusia. Dialah pendiri klan pembunuh yang menghabiskan 100 tahun mencari cara untuk menghindari nasib para dewa. Akhirnya, ia menemukan prasasti kuno yang berisi cara menciptakan alam semesta baru, bebas dari aturan surga dan takdir kehancuran. Su terkejut mengetahui bahwa ayahnya lah yang memberikan prasasti itu kepada ibunya. Namun, ibunya dengan sedih berkata bahwa ayahnya telah gugur saat melindunginya di masa perang. Untuk menciptakan alam semesta baru, ibunya menjelaskan bahwa Su harus mengorbankan dirinya menjadi ruang itu sendiri dan tak akan bisa bersama jin lagi. Dengan berat hati, Su diberi waktu 3 hari untuk memutuskan. Setelah itu, ia diteleportasi keluar bersama yang lain. Ruang di sekitar mereka mulai runtuh, memaksa mereka mundur ke kota neraka. Malamnya, mereka makan bersama. Di sana, Su menyadari bahwa Master Jin sebenarnya adalah Master Long, gurunya di bumi. Long menjelaskan bahwa Yun adalah agen ganda yang berpura-pura mengkhianatinya demi perintah Grandmaster. Meski begitu, perasaannya terhadap Su tidak pernah berubah. Ia memohon agar Su kembali padanya, namun dengan lembut Su menolaknya. Malam itu, Yun mencoba menemui Su, tapi dihadang oleh Jin. Mereka bertarung, dan dalam pertempuran itu, Yun mengingat semua kenangan bersama Su. Sementara Jin berkata bahwa waktu tak berarti apa-apa ketika kau bertemu orang yang tepat. Akhirnya, Jin mengalahkannya dan menegaskan bahwa Yun tak pernah benar-benar memahami Su. Sementara itu, Long dan Grandmaster berendam santai di pemandian air panas. Long mengingat saat Grandmaster hampir membunuh Su dan bagaimana ia sempat menyelamatkannya dari tebing. Sejak saat itu, Grandmaster tahu ia berutang budi pada Long. Di markas klan pembunuh, para anggota bingung tanpa pemimpin. Tapi Gia menunjukkan token merah dan menyatakan dirinya sebagai master baru. Ia menegaskan bahwa mereka kini punya tujuan berbeda, bukan lagi memutar waktu, melainkan memanfaatkan kekuatan ruang Su untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, Raja Ailang, yang ternyata masih hidup, bergabung dengan pasukan utara dan bersiap menyerbu kota neraka untuk menangkap Su. Di sisi lain, Su termenung di kamarnya, memikirkan keputusan yang harus diambil. Hari-hari berlalu dan ketika hari ketiga tiba, Master Long datang menemuinya. Namun ia terkejut saat melihat bahwa sang Grandmaster juga sudah ada di sana. Mei dan Ling berlari tergesa-gesa, wajah mereka pucat. Mereka memberitahu yang lain bahwa mereka melihat banyak orang mencurigakan tiba di kota neraka. Long merasa ada yang aneh, karena seseorang tidak mungkin bisa masuk ke kota tanpa membawa pas resmi. Mereka segera memeriksa kamar Long, dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati segel keamanan telah hilang. Sang Grandmaster menyimpulkan hanya satu hal, ada mata-mata di antara mereka. Tanpa menunda waktu, mereka memeriksa Su, namun yang mereka temukan bukanlah dia, melainkan Liao, yang menyamar menjadi dirinya. Saat itulah Yoon muncul dan mengaku bahwa dialah yang mencuri segel, serta menjual pas masuk kota kepada para penyusup. Yoon juga mengatakan bahwa semua orang yang mengejar Su sebenarnya telah jatuh ke dalam jebakannya, karena Su sudah pergi jauh sebelum mereka tiba. Long kebingungan, bagaimana mungkin mereka bisa menghilang tanpa sepengetahuannya? Namun jawabannya segera terungkap. Mereka menggunakan terowongan rahasia bawah tanah untuk melarikan diri. Rasa marah membakar hati Long. Murid-muridnya telah mengkhianatinya. Tapi Mei menenangkannya, berkata bahwa semua ini adalah keputusan Su sendiri. Malam itu, sebelum Jin dan Yun sempat bertarung, Su mendatangi mereka berdua. Dengan mata penuh tekad, ia menjelaskan rencananya dan meminta maaf pada Yun karena tidak bisa bersamanya. Meski begitu, ia tetap berjanji akan membantu sebisanya. Ketika saat perpisahan tiba, Jin dan Su berdiri berhadapan di tepi tebing berapi. Su mengucapkan kata cinta terakhirnya, dan sebagai balasan, Jin merapal sihir petir pada lahar, membentuk sebuah hati cair yang melayang di udara. Sebuah kenangan yang tak akan pernah padam. Kembali di kota neraka, Master Long murka.
Ia menghukum Mei karena pengkhianatan yang terjadi, lalu mengirim semua muridnya untuk menghadapi para penyerang dan memperbaiki kekacauan yang mereka ciptakan. Tak lama kemudian, Jia dan para pembunuh tiba, namun mereka dihadang langsung oleh sang Grandmaster. Mereka mencoba menggunakan sihir hukuman, tapi tak berhasil karena Grandmaster sudah bukan bagian dari klan mereka lagi. Ia memilih tidak membunuh mereka, tak ingin menghancurkan warisan sang master, dan akhirnya mengusir mereka pergi. Kota pun berubah menjadi medan perang. Raja Ailang berhadapan langsung dengan Yuun. Sang raja berkata, "Jika aku bisa memutar waktu, aku akan mencintaimu lagi di kehidupan selanjutnya." Ia menyerang Yuun dengan kekuatan besar, tapi akhirnya dikalahkan. Yuun menatapnya dingin dan berkata bahwa ia akan mengampuninya hanya jika sang raja menyerahkan tahtanya. Ailang memberikan segel kerajaan, namun mengaku bahwa untuk melarikan diri ke utara, ia telah membuat perjanjian dengan sang pemimpin pasukan utara, menyerahkan sebagian besar wilayahnya. Yun tak peduli. Ia menobatkan dirinya sebagai raja dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sementara itu, Master Long menghadapi pemimpin pasukan utara dan justru terlempar dalam duel pertama. Saat keduanya hendak bentrok kembali, Jin tiba-tiba muncul untuk membantu gurunya. Musuh melemparkan cakram berputar ke arahnya, tetapi petir Jin menghancurkan senjata itu dalam sekejap. Ia mengisi kekuatannya, lalu melepaskan ledakan dahsyat yang memusnahkan musuhnya. Di sisi lain, Su berbicara dengan ibunya. Ia mengakui bahwa dirinya tidak ingin mengorbankan hidup, tetapi juga tidak ingin mengecewakan sang ibu. Karena itu, ia memutuskan untuk menjadi lebih kuat, cukup kuat, untuk mengalahkan pembunuh dewa suatu hari nanti. Ibunya mendukung tekad itu dan membuka kekuatan penuh cincin naga, yang membuat energi Su meningkat pesat. Pohon akasia pun berevolusi, dan Meng berubah menjadi wujud manusia. Sang ibu memperingatkannya, pembunuh dewa akan segera bangkit, jadi Su harus berlatih lebih keras dan mencari sekutu yang bisa dipercaya. Ia juga mengungkapkan bahwa jiwa ayah Su tersegel di dalam cincin naga. Su menatap cincin itu, bertanya-tanya apakah suatu hari ia bisa membebaskannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menembus langit. Semua orang menatapnya dari kejauhan. Long tertegun, tak percaya sang Grandmaster membiarkan Su membuat keputusan sebesar itu. Namun Grandmaster hanya berkata pelan, "Utangku padanya telah lunas." Su, yang dulu merasa seperti tahanan takdir, kini berdiri tegak, akhirnya tahu siapa dirinya dan menjadi penguasa atas nasibnya sendiri. Ia berjalan menuju Jin, dan saat mereka menatap masa depan di hadapan mereka, cerita ini pun berakhir di sana.